Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang sidang ilmu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kesehatan, di mana sampai saat ini alhamdulillah kondisi kita sehat dan bisa ikut dalam majelis ilmu ini. Di dalam mungkin seperti kita ketahui kondisi sekarang sangat memprihatinkan, khususnya COVID ya, dengan jumlah cukup banyak, dan banyak di antara kita mungkin ada sahabat atau teman kantor yang terjangkit penyakit ini. Alhamdulillah saya lihat dari nama-namanya tetap hadir, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Memang kondisi sehat inilah menjadi modal utama bagi kita untuk beribadah, mencari ilmu dan lain-lainnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah, junjungan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dengan kita selalu membaca salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, syafaat yang akan membawa kita ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga dalam kondisi ini beberapa rekan-rekan, saudara-saudara kita Muslim di beberapa daerah juga tertimpa musibah, ada bencana gempa yang cukup besar, banjir di Kalimantan Selatan dan beberapa daerah yang lain. Alhamdulillah di Jakarta dan sekitarnya masih dilindungi Allah. Cuma kemarin di puncak ya ada banjir yang cukup besar. Baik, untuk ini kita melanjutkan pengajian seperti biasa, kajian Sirah Nabawi yang kali ini berjudul Kabar Gembira dalam Dakwah. Nah, untuk itu seperti biasa kita memberikan waktu pada Ustadz Daniel sekitar 1 jam untuk memaparkan mengenai materi ini, dan nanti jika ada pertanyaan kita beri kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik Pak Ustadz, tafadhol maskuro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, diberikan ketenangan dan juga keberkahan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam konteks dakwah tentunya, yang namanya proses dakwah tentu ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak ujian, dan itu merupakan keniscayaan saya rasa di dalam sebuah proses atau agenda dakwah. Ada satu pembahasan mungkin yang perlu kemudian saya sampaikan lebih detail, lebih lanjut berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Habsyah. Mungkin secara urutan saya agak random, tetapi secara point to point ini menjadi tahapan-tahapan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama melanjutkan ya sidangnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Pak Bung. Bagaimana Pak Bung? Amr bin As radhiyallahu anhu ya, kalau akhirnya kan masuk Islam ya Amr bin As.
Tetapi dulu ketika Amr bin As belum masuk Islam kan jadi musuh. Termasuk juga Khalid bin Walid itu masih jadi musuh. Termasuk Abdullah bin Rawahah juga itu masih jadi musuh. Nah, kemudian akhirnya mereka memeluk agama Islam. Saya koreksi, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Muawiyah itu masih jadi musuh. Sampai akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, teman-teman. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini setelah berhasil memenangkan persidangan yang pertama berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan agama berhala, berkaitan dengan tindakan yang intimidatif yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, itu Ja'far mampu memberikan argumentasi, mampu memberikan kesan yang luar biasa yang didapatkan oleh Raja Najasyi. Sampai dalam suatu riwayat, Raja Najasyi sudah melihat nilai-nilai keislaman sebelum Ja'far berbicara. Ini pentingnya kemudian para da'i, para duta Islam, para da'i Islam, para asatid, para kiai, para ulama itu seharusnya memang sebelum berkata-kata pun nilai-nilai Islam sudah tercermin dari wajahnya, dari penampilannya, dari gesturnya, dari akhlaknya, dari perilakunya, dari semua hal. Karena kita sepakati teman-teman bahwa orang yang bukan muslim tidak mungkin baca Quran. Tidak mungkin baca hadis, kalau toh ada pun mungkin sebagian kecil, tidak mungkin mereka kemudian mengkaji literatur agama Islam. Mereka akan tahu agama Islam ya dari penampilan kita, dari akhlak kita, dari muamalah kita, dan dari yang kita bisa berikan kontribusi kepada mereka. Pada akhirnya itu yang dilihat. Dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mampu menampilkan nilai-nilai Islam sebelum berkata-kata. Padahal belum keluar kata-katanya sudah dilihat dan dinilai oleh Raja Najasyi telah tampak nilai-nilai keislaman. Jadi gesturnya saja sudah bagus. Nah, ini akhirnya kemudian dalam dialog berikutnya Ja'far bin Abi Thalib mampu menghadirkan argumentasi dan itu berhasil memberikan gambaran Islam yang utuh kepada Raja Najasyi walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi Islam telah dipahami oleh Raja Najasyi. Sampai akhirnya kata Raja Najasyi kepada Amr bin As, kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalian keluar, kalian pergi. Ini tamu saya, ini orang yang saya berikan suaka, tidak boleh diganggu, tidak boleh diperlakukan semena-mena, dan tidak boleh dibawa pulang ke kota Mekah. Biarkan mereka di sini, dan kalian, dua orang ini, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, silakan pulang. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai ketika Amr bin As keluar dari ruangan tempat Raja Najasyi ini, kata Amr bin As kepada Abdullah bin Abi Rabi'ah, lihatin besok. Lihatin besok, saya akan bikin urusan yang jauh lebih penting, jauh lebih dahsyat, jauh lebih membuat kemenangan bagi Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Itu digadang-gadang sebagai ini kayaknya kemisinya dapatnya nanti besok. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka besok harinya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kembali mendatangi Raja Najasyi. Tentu dengan sebuah siasat baru, makar baru, strategi baru. Perlu saya dudukkan dulu persoalannya, teman-teman. Ini saya harus dudukkan persoalannya. Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah mengira bahwa Raja Najasyi itu trinitas. Saya ulang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka berdua berpikir bahwa Raja Najasyi ini adalah seorang trinitas. Sehingga Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah akan membawa masalah ini tentang ketrinitasan sebagai topik yang akan didiskusikan hari itu. Dan gara-gara diskusi itu, prediksinya Amr bin As, Raja Najasyi akan marah kepada Ja'far bin Abi Thalib atau kepada kaum muslimin secara umum. Itu targetnya Amr bin As. Goalnya itu di situ. Karena menurut perkiraan Amr bin As, Raja Najasyi adalah seorang trinitas. Pun demikian, teman-teman, Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin itu mengira bahwa Raja Najasyi juga seorang trinitas. Kenapa? Karena mereka secara teknis di lapangan, di masyarakat Habsyah, rata-rata Nasrani yang hadir di situ ya trinitas. Ketika orang-orang muslim tinggal di Habsyah, berinteraksi dengan para tetangga, berinteraksi dengan masyarakat, mereka sering ketemu dengan orang-orang yang Nasraninya trinitas. Jadi asumsi mereka, pemahaman mereka Raja Najasyi trinitas. Sangkaan Amr bin As pun Raja Najasyi
Trinitas. Padahal Raja Najasyi bukan Trinitas. Dia Nasrani, tapi Nasrani yang bertauhid. Teman-teman yang Allah muliakan, nah disinilah kemudian wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Amr bin As punya makar, Abdullah bin Abi Rabi'ah punya makar, walaupun pada akhirnya makar Allah yang tetap akan menang. Jadi Amr bin As justru memantik sesuatu yang ada chemistry nantinya antara umat muslim dengan Raja Najasyi. Tadinya diharapkan kalau dipantik masalah ini, kemudian akan muncul permusuhan dari Raja Najasyi. Masalah apa yang kemudian oleh Amr bin As hadirkan kepada Raja Najasyi? Teman-teman yang Allah muliakan, kata Amr bin As kepada Raja Najasyi setelah ketemu, wahai Tuan Raja, perlu saya sampaikan kepada Tuan, bahwa mereka, dalam kurung orang-orang Islam, mereka punya statement terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan statement itu berbahaya. Statement itu tidak bisa dianggap enteng. Statement itu cukup membuat gelisah nanti banyak orang. Kata Amr bin As. Kalimat tepatnya tidak bisa dianggap enteng. Akhirnya kata Raja Najasyi, sudah panggil lagi. Orang-orang Islam itu panggil lagi. Biar kita ngobrol lagi. Dengan satu topik pembicaraan, yakni tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Kata Amr bin As, mereka punya statement tentang Nabi Isa, yang statement itu tidak bisa dianggap enteng. Maka topik diskusi hari itu atau saat itu adalah tentang sosok Nabi Isa. Teman-teman yang Allah muliakan, orang-orang muslim sudah cukup mendengar, artinya sudah tahu informasinya, bahwa Raja Najasyi mengundang kaum muslimin untuk mendiskusikan tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Dan saat itu sekali lagi kaum muslimin menyangka bahwa Raja Najasyi seorang Trinitas. Jadi orang-orang Islam ketika tahu bahwa Raja Najasyi akan ngajak ngobrol, ngajak diskusi tentang Nabi Isa, mereka panik. Sepanik-paniknya. Sampai kata mereka, wahai Ja'far, ente kan khatib. Wahai Ja'far, ente kan jubir. Ini sekarang bagaimana nih masalahnya? Raja Najasyi bertanya kepada kita tentang sosok Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa bagi kita seorang nabi, sedangkan bagi mereka adalah anak Tuhan. Ini bagaimana ini? Teman-teman yang Allah muliakan, posisi umat Islam saat itu dilematis. Ketika harus jujur menyatakan ketauhidan, dan perkiraan mereka Raja Najasyi seorang yang Trinitas, kalau mereka jujur bahwa Nabi Isa hanya sebatas seorang nabi, khawatir itu mengundang kemarahan raja, dan akhirnya mengusir mereka, atau bahkan mungkin membunuh mereka. Membunuh kaum muslimin. Itu jadi kekhawatiran kalau jujur. Tapi kalau bohong, berarti telah mengkhianati ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bohong. Ini dilema yang cukup pelik bagi orang-orang Islam. Sampai, wahai Ja'far, apa yang harus kita ucapkan nanti? Apa yang harus kita jawab nanti? Kalau Raja Najasyi beneran bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Ja'far bin Abi Thalib, tenang, semuanya tenang. Ini saya dapatkan lafadznya Mbak dari kitab Hilyatul Auliya karangan Syekh Abu Nuaim rahimahullahu taala. Dalam kitab tersebut ada kalimat begini. Kata Ja'far, naqulu wallahi ma qala Allah. Kata Ja'far, naqulu wallahi, kami akan berkata demi Allah, ma qala Allah, apa yang telah Allah ucapkan, apa yang telah Allah firmankan. Praktisnya kata Ja'far, kita akan berkata apa yang telah dikatakan oleh Allah. Wa ma ja'ana bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menyampaikan apa yang telah dibawa kepada kita oleh nabi kita. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa praktisnya Ja'far, kita akan ucapkan apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan, apa yang telah nabi ajarkan kepada kita. Itu yang akan kita ucapkan. Mi'ah fil mi'ah 100%. Bahkan di ujung kalimatnya, kata Ja'far bin Abi Thalib, kainan fizalika mahuwa kain. Apapun resikonya, bagaimanapun resikonya, apapun endingnya, bagaimanapun hasilnya, kita akan katakan yang sebenarnya. Teman-teman yang Allah muliakan, kalimat ini, kalimat Ja'far ini menggugah kaum muslimin. Hati mereka digugah oleh seorang Ja'far bahwa resiko seberat apapun, kita akan katakan apa yang telah Allah firmankan, dan kita katakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun resikonya. Ini jawaban Ja'far. Dan itu membuat kaum muslimin kembali yakin, kembali siap menghadapi tantangan apapun resikonya.
dia jujur. Resikonya apapun, jujur. Dan sangkaan mereka kaum muslimin kalau jujur beresiko nih diusir atau dibunuh oleh Raja Najasyi. Kenapa? Karena mereka tahunya Raja Najasyi Trinitas. Akhirnya ya mereka memastikan bahwa jawaban ini harus diambil jujur apapun resikonya, ya sekalipun harus membayangkan resiko terburuk yang mereka akan dapatkan nanti. Teman-teman yang Allah muliakan, bertemulah Ja'far kaum muslimin, bisa dibayangkan ya bagaimana perasaan kaum muslimin, Pak, harus jujur di hadapan penguasa saat itu. Maka pantas hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Nabi SAW, afdalul jihad itu qaulul haqqi inda sultanil jair. Kata Nabi SAW bahwa seutama-utamanya jihad adalah menyatakan yang hak di depan penguasa yang jahat. Ya, ini konteksnya kalau jahat, ini kan Raja Najasyi tidak jahat, tapi kalau konteksnya jahat, itu kalimat yang hak disampaikan di hadapan mereka, di hadapan raja yang jahat ini, itu seutama-utamanya jihad. Kenapa? Resikonya nggak kebayang. Resikonya nggak kebayang. Bisa penjara, bisa dibunuh, macam-macam lah. Pokoknya resikonya sangat lumayan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi Ja'far akhirnya memutuskan, kita sampaikan maqalallahu wa ma ja'ana bihi nabiyuna. Kita akan ucapkan apa yang telah Allah firmankan dan kita akan sampaikan apa yang telah Nabi bawa, Nabi ajarkan kepada kita. Titik. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah berhadapan-hadapan dengan Raja Najasyi, ada Amr bin As yang kelihatan wajahnya senang betul. Wah, ini kalau dibahas ini kelar nih mereka. Kelar nih, pasti mereka beda nih. Umat Islam keyakinannya apa, Raja Najasyi keyakinannya apa, udah kelar. Aman, kata Amr bin As. Mungkin kelihatan wajah sumringahnya, Pak. Ja'far dan kaum muslimin wajahnya agak tegang nih, karena harus jujur di hadapan Raja Najasyi. Raja Najasyi ya enjoy aja lah. Raja, terserah raja lah, enjoy aja. Akhirnya kata Raja Najasyi, bagaimana pendapatmu, pendapat agama Islam, pendapat nabimu tentang Isa alaihi salam? Teman-teman yang Allah muliakan, ini jawaban Ja'far. Kata Ja'far, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyun. Wahai Tuhan, kami akan ucapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ja'far, Isa adalah Abdullah, dia hamba Allah. Wa rasuluhu, dia rasulnya Allah. Wa ruhuhu, dia rohnya Allah. Wa kalimatuhu, dia kalimatnya Allah, dia firmannya Allah. Alqaha, yang Allah tiupkan, yang Allah simpan, yang Allah tanamkan, itu ruh, itu firman, itu kalimat, itu rasul, itu hamba, ila Maryam al-adra'i al-batul, kepada Maryam yang perawan. Perawan. Itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, tanpa harus kemudian mempertimbangkan lagi resikonya. Teman-teman yang Allah muliakan, ternyata tadi ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ternyata yang diharapkan oleh Amr bin As tidak terjadi, dan yang ditakutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin pun tidak terjadi. Ini anugerah komitmen dalam kebenaran. Jadi komitmen dalam kebenaran selalu memperoleh pertolongan. Ini jadi kaidah. Komitmen dengan kebenaran, pertolongan Allah disegerakan. Khianat terhadap kebenaran, pertolongan jauh dari kita. Oleh Allah Azza dijauhkan dari kita. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sampai kata Raja Najasyi, beliau menyampaikan kalimat indahnya gitu setelah Ja'far memberikan jawaban, kata Raja Najasyi, demi Allah, apa yang dikatakannya sesuai dengan keadaan Isa bin Maryam. Jadi ternyata Raja Najasyi pun meyakini apa yang diyakini oleh Ja'far, meyakini apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW tentang sosok Nabi Isa. Pergilah kalian dengan aman, siapapun yang mencela kalian, dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang mengganggu kalian, dia akan disiksa. Dan itu matanya ngelihat Amr bin As. Siapa yang mencelakai kalian, dia akan disiksa. Amr bin Asnya dilihatin. Jadi ini kegagalan seorang Amr bin As dalam berdialektika dengan raja dan Ja'far bin Abi Thalib. Saya kasih gambaran sedikit lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Amr bin As ini orator ulung. Seorang diplomat, seorang negosiator yang sangat handal.
Tapi dalam kasus Habsyah, dalam peristiwa Habsyah, Amr bin As tidak berdaya menghadapi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti dalam kisah sahabat, Amr bin As berkoalisi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai hanya terjadi fitnah yang cukup panjang dalam sejarah umat Islam, sampai berdarah-darah sejarah ini antar umat Islam. Satu sama lain saling membunuh disebabkan karena kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, antara Muawiyah dan Amr bin As dan Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Madinah dan juga Kufah. Allahu a'lam. Kita bahas mungkin nanti di lain kesempatan. Nah, jadi ikhwati man rahimakumullah, ada satu lagi peristiwa tentang Ja'far tapi tidak saya bahas karena terlalu panjang nantinya. Ini intinya Ja'far bin Abi Thalib nanti meninggal dan dikubur di daerah Yordania, salah satu daerah di Yordania, namanya Mu'tah, karena Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an wafat pada perang Mu'tah, menjadi panglima kedua yang gugur setelah Zaid bin Harisah, yang keduanya Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiganya Abdullah bin Rawaha, tiga-tiganya gugur di medan jihad yang bernama Mu'tah. Jadi kalau sudah waktunya kita bahas Mu'tah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini beberapa orang yang meninggal di Habsyah. Yang pertama Ubaidillah bin Jahsi. Ini harusnya pakai U bukan A ya. Ubaidillah bin Jahsi. Ini suaminya dari Romlah binti Abi Sufyan. Tadinya beliau beriman dan ikut hijrah bersama Nabi ke kota ikut hijrah dengan Ja'far bin Abi Thalib ke kota Habsyah. Namun seiring berjalannya waktu, Ubaidillah bin Jahsi masuk Nasrani, dan Nasraninya Nasrani Trinitas, dan akhirnya beliau wafat dalam keadaan Nasrani. Jadi ini sosok yang tadinya beriman tapi kemudian murtad. Kemudian ada Amr bin Umayyah bin Haris dari Bani Asad, Hatib bin Haris dan saudaranya Hitab bin Haris, kemudian Abdullah bin Haris bin Qais dari Bani Sahm, kemudian ada Urwah bin Abdul Uzza, Adi bin Nabdah dari Bani Adi, baninya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Musa bin Haris bin Khalid dari Bani Taib. Mereka semua meninggal di Habsyah. Yang meninggal dalam keadaan murtad di antaranya adalah Ubaidillah bin Jahsi. Allahu a'lam. Kemudian yang lahir di kota Habsyah, beberapa anak yang lahir juga di kota Habsyah, di antaranya Abdullah bin Ja'far. Jadi putranya Ja'far bin Abi Thalib dari istrinya yang bernama Asma binti Umais. Nanti Asma binti Umais ketika sudah jadi janda itu dinikahi oleh Abu Bakar. Nanti punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Itu dari istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mantan dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Asma binti Umais setelah dinikahi oleh Ja'far, Ja'farnya meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Itu sampai punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Dan nanti teman-teman, tokoh Muhammad bin Abu Bakar ini akan jadi orang yang punya peranan penting dalam tragedi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang ini Muhammad bin Abu Bakar. Itu lahirlah Abdullah bin Ja'far. Beliau lahir di kota Habsyah. Lahir dari Ja'far dan juga Asma binti Umais. Kemudian lahir lagi anak Muhammad bin Abi Hudzaifah. Kemudian ada lagi Sa'id bin Khalid bin Sa'id. Kemudian nanti lahir lagi Zainab binti Abi Salamah. Setelah lahir Zainab binti Abi Salamah, kemudian selang beberapa lama hijrah ke kota Madinah, Abi Salamah meninggal. Ini Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunya dari Zainab bin Abi Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kemudian Abdullah bin Muttalib bin Azhar. Itu juga lahir di kota Habsyah. Musa bin Haris bin Khalid, kemudian Aisyah binti Haris bin Khalid, Fatimah binti Haris bin Khalid, dan Zainab binti Haris bin Khalid. Ini putranya Haris semua itu meninggal lahir di kota Habsyah. Ini yang lahir di kota Habsyah. Zainab binti Abi Salamah lahir, Sa'id bin Khalid juga lahir. Teman-teman yang Allah muliakan, itu orang-orang yang kemudian lahir atau anak-anak yang lahir kemudian di kota Habsyah. Selanjutnya, teman-teman yang Allah muliakan, pertolongan atau kabar gembira, kabar gembira dalam dakwah. Ini pertolongan di tengah himpitan. Ini kabar gembira dalam dakwah. Teman-teman yang Allah muliakan, baru masuk di kabar gembira. Jadi yang pertama masuk Islamnya Hamzah kan sudah kemarin waktu dibahas tentang
penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya membuat Hamzah masuk Islam. Yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ini perlu diceritakan, teman-teman yang Allah muliakan? Karena kehadiran Hamzah, kehadiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya peran penting di dalam jaharnya atau izharnya dakwah Islam. Yang tadinya sholat sembunyi-sembunyi, Islamnya sembunyi-sembunyi, tidak berani terang-terangan, semuanya serba rahasia, semuanya serba sembunyi-sembunyi, sampai gelisah iya, takut iya, bahagia iya, itu campur aduk. Sebelum masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar. Sampai akhirnya nanti Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, sampai akhirnya diizharkanlah, ditampakkanlah pelaksanaan syariat Islam di kota Mekah. Dan itu membuat semakin gelisah orang-orang Quraisy, semakin panik orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kalau kemarin-kemarin masih sembunyi-sembunyi, kalau ada pun mereka akan memilih tempat sembunyi untuk beribadah, untuk melaksanakan syariat di lorong-lorong atau di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka tidak begitu berani menampakkan di depan forum. Walaupun pernah Abdullah bin Mas'ud kemudian menampakkan bacaan Quran di Ka'bah, tapi kan berakhir dengan pengeroyokan. Dan setelah itu tidak ada lagi yang berani membacakan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Sehingga ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, tapi juga ada kebahagiaan karena mereka sudah masuk Islam. Nah, hadirnya Hamzah dengan hadirnya Umar, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi ketakutan, dan mereka menampakkan pelaksanaan syariat di hadapan orang-orang Quraisy. Dan gak ada yang berani ngapa-ngapain. Gak ada yang berani ganggu-gugat. Gak ada yang berani nyolek sedikit pun orang-orang Islam setelah masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu semakin nambah panik yang namanya masyarakat Quraisy. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai ini masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu siapakah Umar yang dimaksud. Teman-teman yang Allah muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini putranya Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib al-Quraisy bin Fihr bin Malik. Jadi nanti ketemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'ab bin Lu'ay. Itu ketemunya nasab Nabi dengan Umar bin Khattab. Ada sosok yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ke bawahnya itu dari Ka'ab ke bawah ke Umar itu beda. Tapi nyambungnya di Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian usia Umar bin Khattab ini 13 tahun lebih muda daripada Nabi. Jadi kalau Nabi usia 13 tahun, Umar baru lahir, Pak. Umar baru lahir. Jadi secara usia memang lebih muda daripada Nabi 13 tahun. Kalau Abu Bakar lebih muda daripada Nabi 2 tahun. Utsman bin Affan lebih muda daripada Nabi 3 tahun. Yang paling kecil itu Ali bin Abi Thalib. Beliau lebih muda dari Nabi, rentang usianya 30 tahun. Jadi waktu Nabi usia 40, Ali baru usianya 10 tahun. Kalau Nabi usianya 40, Ali itu baru usianya baru 10 tahun. Nabi 40, Alinya 10 tahun. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kekhasan Umar bin Khattab ini, beliau orangnya kasar. Tapi kasarnya itu tidak dalam rangka konotasi negatif. Kasarnya itu benar, gitu. Keras, tegas lah gitu ya. Itu sosoknya Umar bin Khattab. Dan memang agak reaksioner. Berpikirnya cepat, agak-agak sumbu pendek gitu. Kemudian kalau ngomong teriak, kalau ngomongnya sikat, itu gayanya Umar. Dan itu berbanding lurus dengan pola pendidikan Umar ketika masih kecil. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau Nabi itu dididik ngurus kambing, sehingga Nabi SAW lembut-lembut gimana gitu. Karena ngurus kambing memang harus dengan penuh kelembutan, nggak bisa main teriak-teriak, main galak-galak tuh nggak bisa. Kalau Umar bin Khattab sejak kecil dididik oleh bapaknya, Bapak Khattab, itu mengurus onta. Dan bapaknya orangnya galak, main gampar. Sampai Khattab bin Nufail ini pernah menggampar Zaid bin Amr. Jadi Zaid bin Amr ngomong agak nggak enak bagi Khattab. Kata Zaid bin Amr, heran ente Khattab, saudaraan Pak antara Khattab bin Nufail dengan Zaid bin Amr. Kata Zaid bin Amr, heran ente Khattab, ente tahu bahwa tanah ini punya Allah. Ente tahu bahwa tanah ini hanya numbuhin
tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah. Dan ente tahu tumbuhan yang tumbuh di tanah ini kemudian dimakan oleh kambing-kambing ente, kambing ente udah makan, udah gemuk, udah jadi kambing yang dewasa, ente sembelih kambing itu, tapi bukan untuk Allah, tapi untuk berhala. Aneh ente Khattab. Sampai Khattab saking emosinya, dan itu orangnya karena sama lah kayak Umar, reaksioner gitu, itu langsung Khattab menampar Zaid bin Amr sampai nyuksruk. Zaid bin Amr digampar nyuksruk. Dan Zaid bin Amr nggak berani melawan, karena memang satu kabilah, jadi ya lebih tuaan Khattab juga lebih berani. Khattab sudah diem. Tapi ini menggambarkan like father, like son, like son, like son. Jadi bapaknya gimana ya anaknya begitu. My son. Jadi ya bapaknya begini, anaknya begitu. Like father, like son. Jadi bapaknya galak, ya anak juga galak. Itu gayanya Umar. Dan ini menjadi ciri khas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi SAW, dengan gaya kerasnya Umar, dengan teriaknya Umar, badannya kekar, sampai dalam satu riwayat tinggi badan Umar bin Khattab itu sampai 3 depak. Ini saya baca dalam tulisan sejarahnya Husain Haikal. Itu Umar bin Khattab ketika membahas Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat yang dikutip oleh Husain Haikal, itu tingginya Umar bin Khattab 3 depak. 3 depak itu kalau tangan kanan, tangan kiri direntangkan. Nah, itu namanya 1 depak. Nah, tingginya Umar itu 3 kali gitu. 1 depak itu 1 meter lebih, Pak. Jadi ya tingginya Umar 3 meteran. Sampai dalam satu riwayat, dan ini sahih, kalau Umar itu berdiri, pasukan lagi pada berdiri, itu Umar kayak naik kuda. Padahal Umar sedang berdiri. Nah, ini jarang dijelaskan. Padahal sosok Umar itu ya benar-benar gagah. Benar-benar apa ya, dahsyat secara fisik. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya pedang. Pedangnya ini beratnya itu 50 kilo. Dan Umar bin Khattab seorang kidal. Jadi kalau perang itu yang dipakai tangan dominannya adalah tangan kiri, karena Umar bin Khattab kidal. Berat pedang itu 50 kilo. Itu kalau berat pedang 50 kilo, Pak, sebenarnya nggak usah dibacok juga, tempel doang udah putus tuh. Pedang 50 kilo tempelin doang juga udah grut. Kayaknya sih gitu. Ini sosok Umar, Pak. Makanya nanti dengan tinggi 3 depak, dengan badan keker, kalau pegang pedang beratnya 50 kilo, kira-kira orang model apa yang berani lawan Umar, Pak? Makanya kata Nabi SAW, Umar, ente kalau masuk satu lorong, terus ada setan di ujung lorongnya, tuh setan melipir, melengos pergi. Jangankan orang, setan aja takut, ente. Kurang lebih gitulah. Ini terlepas mau jadi pujian ya, dari Nabi SAW kepada Umar atau yang lain terserah. Tapi intinya, kata Nabi, ente itu, jangankan wanita takut sama ente, setan aja kalau ketemu ente, dia setannya melipir, udah pergi. Itu jawaban Nabi, komentar Nabi ketika Umar mengkritik istri Nabi. Kata Umar, wahai istri Nabi, kenapa engkau lebih segan padaku, lebih takut padaku, dan engkau tidak segan kepada nabimu? Kata isinya Nabi, iyalah, Nabi kan orangnya lembut, ente kasar. Nah, Nabi belain lah, kata Nabi, ente itu Umar, kalau satu lorong nih ketemu setan, tuh setannya yang ngelengos. Malu setan. Ini sosok Umar. Jadi dengan sosok seperti itu bisa Bapak bayangkan semua bahwa siapa yang berani lawan Umar? Apalagi dengan karakter yang keras, main sikat, main bentak, main teriak. Ya orang jangankan berantem, Pak, lihat aja udah gemeteran, terus diteriakinnya makin gemeteran. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang pembenci Nabi Muhammad SAW. Benci betul, Pak. Umar bin Khattab benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukan benci ajaran. Umar bin Khattab itu punya punya kecenderungan hanif sebetulnya. Dia punya kecenderungan hanif, punya kecenderungan tauhid, cuman dia nggak suka kalau memunculkan sesuatu yang sifatnya perdebatan di kalangan umat. Ini cara pandang Umar. Saya tegaskan dulu ini. Umar bin Khattab itu bukan tidak paham tauhid, bukan tidak mengerti tauhid. Bahkan hatinya punya kecenderungan menuju agama yang hanif, agama yang lurus. Terus kenapa Umar kok kemudian tidak suka dengan Nabi Muhammad, benci kepada Nabi Muhammad? Yang tidak disukai oleh Umar, poinnya adalah karena dakwah Nabi Muhammad itu berdampak perpecahan di kalangan Quraisy. Dan Umar tidak suka itu.
Umar tidak suka. Maka nanti silakan cek, ini sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan Umar ketika jadi khalifah. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, tidak ada konflik internal sama sekali. Wah, itu dahsyat. Karena mental itu sudah ada sejak sebelum masuk Islam. Bahwa Umar bin Khattab tidak suka konflik. Umar bin Khattab tidak suka perpecahan. Umar bin Khattab tidak suka ribut-ribut antar Quraisy, itu tidak suka. Dan hadirnya dakwah Nabi Muhammad menimbulkan konflik. Karena bapak bisa musuhan sama anak, anak bisa musuhan sama bapak, ibu bisa kecewa sama anak, anak musuhan sama ibunya. Nah, fenomena itu dilihat oleh Umar. Akhirnya Umar punya kesimpulan, agama Islam gak beres. Gara-gara agama Islam, gara-gara dakwahnya Muhammad, pecah nih umat ini. Nah, itu yang tidak disukai oleh Umar terhadap Nabi SAW. Konten tauhidnya Umar nerima. Tauhid. Bacaan Quran Umar terima. Bagus itu syairnya. Dan semua hal yang berkaitan dengan akhlak-akhlak Islami, Umar nerima. Umar nerima. Silakan mungkin kalau ada yang punya CD Umar bin Khattab itu yang ditayangin di mana gitu. Kalau nggak salah waktu Ramadan tahun kapan itu ditayangkan full di TV. Nah, itu menggambarkan sosok Umar. Jadi sebelum jahiliyah, sebelum masuk Islam pun, Umar sudah punya kecenderungan hanif. Tidak suka perpecahan, tidak suka pertikaian. Umar bin Khattab cenderung kepada ajaran tauhid. Cuman karena menimbulkan perpecahan agama tauhid ini, jadi yang dibenci Nabi Muhammad. Padahal yang harusnya dikoreksi ya orang Quraisy, kenapa tidak bisa menerima tauhid? Bukan Nabi Muhammad yang dimusuhi, tapi dalam pandangan Umar saat itu, bahwa orang yang membuat resah orang-orang Quraisy ya Muhammad jawaban. Maka kata Umar bin Khattab, dulu itu ya Rasulullah, saya paling benci sama antum. Paling benci. Kenapa ya tadi? Karena kehadiran Nabi Muhammad dengan dakwahnya itu memporak-porandakan keharmonisan orang-orang Quraisy. Dalam tanda petik demikian. Makanya sekali lagi, karena Umar tidak suka dengan pertikaian di internal, maka sepanjang kepemimpinan Umar tidak pernah ada konflik internal sama sekali. Adil seadil-adilnya. Selama 12 tahun memimpin kaum muslimin, tidak ada konflik internal. Makanya kata Nabi SAW, Umar itu pintu fitnah. Pintu fitnah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menjadi pintunya fitnah. Jadi kalau Umar bin Khattab sudah roboh, berarti fitnah sudah masuk ke tengah-tengah umat muslim. Kalau Umar bin Khattabnya sudah wafat. Jadi tinggal nunggu wafatnya Umar, maka pintu fitnah atau pintu ujian bagi kaum muslimin akan masuk. Nah, itu nanti sosok Umar bin Khattab. Jadi orangnya keras, reaksioner, sumbu pendek, dan tidak suka dengan perpecahan. Hadir Nabi Muhammad menimbulkan perpecahan, maka Umar benci Nabi Muhammad SAW. Saat itu begitu. Teman-teman yang Allah muliakan, tapi ya Allah Azza wa Jalla punya cerita, Pak. Allah Azza wa Jalla punya suratan takdir untuk umat. Ini yang perlu saya harus garis bawahi, Pak. Jangan pernah melihat orang yang maksiat itu sebagai penghuni neraka. Jangan pernah melihat orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sebagai penghuni neraka secara permanently. Karena bisa jadi mereka esok atau lusa berubah menjadi orang yang lebih baik ketimbang kita sendiri. Itu kaidah. Sosok Umar kurang apa bencinya, kurang apa galaknya sama kaum muslimin. Tapi Allah punya suratan takdir. Allah punya ketetapan. Yang ketetapan Allah tidak bisa diganggu gugat. Hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW Pak berdoa. Nabi Allah Muhammad SAW berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, kuatkan agama Islam. A'izzah itu kuatkan agama Islam. Kokohkan agama Islam. Jangan sampai kemudian Islam itu dihinakan. Bi'ahabbi hadain. Dengan salah seorang yang engkau akan beri hidayah. Bi'ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Dari dua orang, dengan salah satu di antara dua orang yang paling kau cinta. Paling kau cinta. Bi'ahabbi hazainir rajulaini ilaika. Hazainir rajulaini ilaika. Ya Rabb,
kuatkan Islam dengan salah seorang yang engkau cintai di antara dua orang. Rajulaini di antara dua orang. Adain salah satu di antara dua orang. Bi Abi Jahal, yakni Abu Jahal, ai bi Umar bin Khattab, atau Umar bin Khattab. Jadi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, ya Rob, tolong kokohkan Islam dengan salah satu di antara dua orang. Mau Abu Jahal ke, mau Umar ke, terserah. Pokoknya orang yang paling engkau cintai di antara dua orang. Yang paling engkau cintai. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini otoritas Allah. Allah lebih cinta sama Abu Jahal atau Allah lebih cinta sama Umar. Ini tergantung Allah. Pokoknya Nabi menyerahkan, ya Allah, tolong kokohkan Islam dengan salah seorang yang engkau lebih cintai di antara dua orang. Pokoknya siapa saja terserah. Mau Abu Jahal, oke. Kalau memang itu lebih engkau cintai. Mau Umar bin Khattab, oke. Kalau itu jauh lebih dicintai. Teman-teman yang Allah muliakan, Allah pilih Umar. Allah pilih Umar. Berarti Umar lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibanding Abu Jahal. Tapi ya pembandingnya agak kurang. Ya. Pembandingnya Abu Jahal sih, jadi ya saya rasa ya. Tapi intinya Allah lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kaidah ya. Ini kaidah dari Allah Azza wa Jalla bahwa orang yang tadinya unpredictable untuk masuk Islam dengan kegalakannya, kejahatannya, kedahsyatannya, ternyata bisa berubah. Maka stop penghakiman terhadap orang. Stop penghakiman terhadap orang-orang yang baru hijrah, orang-orang yang belum hijrah, orang-orang yang belum ngaji, orang-orang yang belum paham, orang-orang yang belum benar. Stop penghakiman. Kenapa? Karena justru mereka esok atau lusa bisa mendapatkan hidayah dan ternyata jadi orang yang lebih baik daripada kita. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Umar bin Khattab jadi orang terpandang. Walaupun masuk Islamnya kategorinya bukan awal-awal ya, nggak masuk kering ketika dakwah syariah, tetapi tetap saja Umar bin Khattab menjadi tokoh yang cukup inner circle-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ring intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, di Al-Hadid ayat 17 itu ada kalimat indah bahwa Allah Azza wa Jalla itu yuhyil arda ba'da mautiha. Itu ada kalimat yuhyil arda ba'da mautiha. Hubungannya apa ini? Yuhyil arda ba'da mautiha itu gini, teman-teman. Tanah tandus, kering kerontang, itu bisa Allah bikin jadi subur. Bisa Allah bikin jadi subur. Kalau teman-teman suka lihat film dokumenter Afrika, itu jadi kering kerontang, tandus. Turun hujan berhari-hari, hijau. Bagi Allah itu mudah. Hati yang kering kerontang, tandus dari keimanan, bisa Allah tanamkan iman, Allah tumbuhkan iman, sehingga menjadi rindang iman. Sebaliknya, ketika Allah lihat ada tanah yang subur, ada hati yang penuh dengan iman, bisa jadi iman itu hilang. Makanya kita dianjurkan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an supaya hati kita manteng, hati kita fokus dalam hidayah. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, ini di antara sedikit keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, terkait masuk Islamnya, cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini ada 3 cerita, 3 kisah yang masing-masing kayaknya memang tidak bisa disamakan. Makanya saya hadirkan 3-tiganya lah. Tapi saya sampaikan secara ringkas saja. Teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama ini yang paling populer. Di mana Umar bin Khattab mau membunuh Nabi, di tengah jalan berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim bin Abdullah, ente mau kemana Umar? Sambil nenteng pedang, Pak, 50 kilo. Kata Umar, mau bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'aim bin Abdullah, ngapain bunuh Muhammad? Ente bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim bunuh ente. Habis ente sama Bani Hashim dikeroyok. Umar baru mikir, juga ya. Kata Nu'aim bin Abdullah, daripada ente urusin Muhammad, urusin dulu adiknya ente, urusin dulu adik ente, urusin dulu keluarga ente. Urusin dulu ente punya adik. Kata Umar bin, emang kenapa adik saya? Adikmu itu udah masuk Islam. Fatimah binti Khattab namanya. Fatimah binti Khattab. Adiknya Umar bin Khattab. Kata Nu'aim bin Abdullah, tuh urusin dulu adik. Ente punya adik. Dia aja udah masuk Islam. Daripada ente ngurusin Muhammad, urusin tuh Fatimah. Kata Nu'aim bin Abdullah. Fatimah binti Khattab punya suami, Pak. Namanya Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini diantara salah satu yang dijamin
yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Sa'id bin Zaid itu nikah dengan Fatimah binti Khattab. Saat Umar bin Khattab tahu bahwa Fatimah kemudian iparnya juga masuk Islam, yang tadinya mau ke rumahnya Nabi atau ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Umar bin Khattab datang ke rumahnya Fatimah. Saat itu Fatimah dan Sa'id bin Zaid sedang belajar Quran dari Khobab bin Arad, seorang hamba sahaya namanya Khobab bin Arad. Khobab lagi bacain Quran, didengarkan oleh Sa'id bin Zaid dan juga didengarkan oleh Fatimah binti Khattab. Dan itu sekilas didengar oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, indah nian ini bacaan. Riwayatnya dalam riwayat disebutkan surat yang dibaca surat Toha ayat 1 sampai 15. Itu surat yang dibaca. Umar masuk, panik semuanya. Umar datang panik, bawa pedang lagi. Akhirnya teriak-teriak lah, ramai perdebatan sampai Sa'id bin Zaid dijotos, nyuksruk, Khobab bin Arad dijotos, nyuksruk, sampai mau ngambil apa yang dipegang oleh Khobab. Suhuf, bukan mushaf, tapi suhuf, jadi potongan-potongan halaman. Baik itu dari kulit, ataupun dari kayu, atau dari kulit kayu, dari apapun itu namanya suhuf, belum jadi mushaf. Pas Umar mau ambil, kata Sa'id bin Zaid, demi Allah wahai Umar, jangan kau pegang. Ente belum suci, ente najis. Kalau mau ente pegang, silahkan, tapi ente mandi dulu. Dan ini Masya Allah, Pak, ini care-nya orang Arab, care-nya orang Mekah. Lagi mau ngambil suhuf, dilarang oleh Sa'id bin Zaid, kata Sa'id bin Zaid, mandi dulu. Itu Umar, pakai nurut, Pak. Umarnya nurut. Umar mandi dulu, tuh Masya Allah. Sempat-sempatnya mandi dulu, tapi ya kisahnya begitu. Umarnya mandi dulu, habis mandi baru pegang suhuf, dibaca dari ayat 1 sampai ayat 14, sampai pada kalimat ayat 14-nya, Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu bergetarlah hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu an, keinginan membunuh, emosi yang luar biasa hilang seketika, dan akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantar oleh Khobab bin Arad, dan di rumah Arqam bin Abil Arqam beliau masuk Islam. Sampai ceritanya itu kan pas masuk itu Hamzah berjaga-jaga, sahabat berjaga-jaga karena yang datang Umar. Ini kalau Umar ngamuk selesai ini semuanya gitu. Makanya semuanya berjaga-jaga. Matanya semuanya liatin Umar terus, gerak-gerik Umar dilihatin. Ternyata Umar datang untuk masuk Islam. Dan itu diantara keindahan sekaligus keberkahan bagi agama Islam. Kenapa indah? Ya karena saat itulah Islam bisa menampakkan keindahannya di hadapan orang-orang Quraisy, disebut berkah, ya setelah itu keberkahan didapatkan oleh kaum muslimin. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, ini ada banyak riwayat. Umar bin Khattab lagi mabok. Lagi mabok, kemudian masuk ke Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi baca Quran di samping Ka'bah. Umar bin Khattab di dalam, Nabi di luar. Ketika Nabi baca Quran, Umar dengerin sambil mabuk. Sampai akhirnya mabuknya itu hilang. Ini mungkin perlu jadi cara, kalau orang lagi mabuk, bacain Quran. Mudah-mudahan mabuknya hilang. Mudah-mudahan. Ya. Kalau Nabi baca Quran, Umar hilang Pak mabuk. Sampai akhirnya Nabi selesai dengan aktivitas baca Qurannya atau sholatnya, Nabi pulang, itu diikuti oleh Umar. Sampai akhirnya masuk Islam. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, ini simpatik yang lahir dari Umar bin Khattab sendiri. Jadi karena kesadaran saja. Tidak mendengarkan bacaan Tohanya, tidak mendengarkan bacaan Nabi, tapi Umar bin Khattab kasihan. Lihat orang-orang Mekah harus pergi ke Habsyah. Meninggalkan harta, meninggalkan tanah, meninggalkan keluarga, pergi ke Habsyah. Dan Umar tahu Habsyah itu daerah yang jauh dari kota Mekah. Akhirnya Umar kasihan kepada orang-orang Islam, sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi ini ada 3 riwayat yang berkaitan dengan Islamnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu. Yang paling populer nomor 1. Yang 2 diantaranya tidak terlalu populer. Allah. Baik teman-teman yang Allah muliakan, ini dampak masuk Islamnya Umar. 1, Umar menampakkan keislamannya, bahkan mengajak serta sahabat untuk menampakkan keislamannya. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Umar masuk Islam, kan dia saudaraan sama Abu Jahal. Abu Jahal itu paman. Kemudian
Walid bin Mughirah itu kakek jauh gitu ya. Pokoknya Umar ini punya hubungan kekerabatan dengan Bani Makhzum dari pihak ibu. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, rumah-rumah orang-orang Quraisy pembesar itu diketuk satu-satu. Diketok. Saya masuk Islam. Itu yang di dalam rumah, Pak. Langsung tutup pintu, diem. Detok lagi. Saya udah masuk Islam. Ngoceh, tutup pintu, diem. Sampai keliling rumah pembesar-pembesar Quraisy, nggak ada yang sekalipun nyolek Umar bin Khattab. Tadi saya sudah gambarkan fisik. Orang kaya apa yang mau berani ngelawan Umar? Mikir-mikir, Pak, kalau mau ngelawan Umar. Sampai nanti dalam hijrah itu dahsyat, itu Umar bin Khattab tidak ada tadi yang aling-aling, punya kalimat yang sakti itu terhadap orang-orang Quraisy ketika beliau akan hijrah ke kota Madinah. Bisa bahas nanti. Intinya Umar ketika masuk Islam, digedor pintu-pintu Quraisy, digedor pintu-pintu pembesar Quraisy, semuanya kicep, nggak ada yang berani melakukan perlawanan atau sekedar nyolek saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun nanti akhirnya Umar bin Khattab terjadi dikeroyok oleh orang-orang. Jadi kalau satu lawan satu nggak berani. Tapi ketika Umar bin Khattab teriak di Ka'bah, baru dikeroyok. Dan nanti dibebaskan oleh Al-As bin Wa'id. Nanti dibebaskan oleh Al-As bin Wa'id. Jadi Umar bin Khattab bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kita ini benar, kita ini benar. Kita ini dalam kebenaran, kita dalam kebenaran. Maka ya Rasulullah, izinkan saya dan juga para sahabat untuk menampakkan keislaman ini. Kalau memang ini benar. Maka satu sisi ada Umar, di sisi yang lain ada Hamzah, kaum muslimin yang lemah-lemah taruh di tengah, dan semuanya menyatakan keislamannya sambil bertahlil. Dan ini menjadi momen paling epik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan para sahabat. Dan orang-orang Quraisy hanya semakin bergidik, makin tegang, makin panik, makin lemah mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga Hamzah. Tapi ini memicu strategi baru yang akan nanti dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy. Dan strategi ini memang dahsyat. Nanti strategi mereka juga. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah masuk Islamnya Umar, para sahabat berani menampakkan pelaksanaan syariat di hadapan Quraisy. Yang tadinya nggak berani sholat di depan orang Quraisy, sekarang berani. Yang tadinya nggak berani baca Quran di hadapan Quraisy, sekarang berani. Kenapa berani? Ada Umar. Yang ketiga, kekuatan pendukung yang memiliki kekuasaan, Pak. Ini kesimpulannya. Jadi ada orang yang mendukung dari sisi kekuasaan dan kekuatan, itu penting, Pak, bagi eksistensi dakwah. Jadi dakwah jangan sampai dianggap yang penting ceramah kelar lah. Enggak. Dakwah itu butuh backingan. Butuh kekuasaan, butuh kekuatan, butuh dukungan secara moral dan material. Jadi kajian sebatas ceramah ya saya rasa bukan dakwah. Ini memang harus ada kekuatan yang lebih. Dan itulah yang kemudian oleh didapatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Teman-teman yang Allah muliakan, terakhir ini mungkin sebagai keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah di antara salah satu orang yang dijamin masuk surga atau mendapatkan kabar gembira sebagai penghuni surga. Ada 10 sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab dan juga Sa'id bin Zaid. Jadi kakak ipar dan adik ipar. Kakak dan adik ini iparan, itu dua-duanya dakhala jannah, mendapatkan kabar gembira sebagai surga. Yang kedua, Umar bin Khattab ini sering mendapatkan ilham, Pak, dari Allah. Kalau Nabi kan wahyu. Kalau Umar itu ilham. Sampai kata Nabi, kalau ada Nabi sesudah saya, itu Umar orangnya. Kalau ada Nabi sesudah saya. Tapi kan kenyataannya nggak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, itu selalu menggenapi keputusan Allah. Ini karena dapat ilham, jadi cara berpikir Umar itu kadang-kadang pas dengan ketetapan Allah. Gitu. Jadi walaupun agak keras, walaupun agak saklek, walaupun agak kasar, walaupun Umar itu reaksioner, walaupun Umar itu sumbu pendek, tapi ada beberapa hal yang itu cocok dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kadang-kadang Pak, orang yang kasar itu lebih original ya. Artinya apa adanya, nggak ada beban, nggak ada yang ditutup-tutupi, ya sudahlah, plus aja, long gitu, plong aja, asal ngomong aja. Dan ini kadang-kadang sesuai dengan ketetapan Allah. Di antaranya teman-teman yang Allah muliakan, Umar bin Khattab pernah usul tentang makom Ibrahim supaya jadi musola.
Akhirnya turun ayat tentang wattakhudhu min maqama Ibrahim musalla. Akhirnya makom Ibrahim jadi tempat sholat. Kemudian Umar bin Khattab pernah kasih usulan bahwa ya istri Nabi pakai hijab, pakai penutup wajah, pakai niqab. Kalau di rumah pakai penutup tirai. Supaya apa? Supaya tidak sama dengan istri-istri sahabat yang lain. Kalau istri sahabat wajahnya boleh dilihat, tapi kalau istri Nabi wajahnya tidak boleh dilihat. Ini di antara kemuliaan yang dimiliki oleh para istri Nabi sebagai pembeda dengan isinya para sahabat. Makanya kalau isinya para sahabat, Nabi bisa langsung kenal. Nabi ketemu, oh ini Ummu Sulaim. Kenapa? Isi sahabat, kelihatan wajahnya. Ini Asma binti Umais. Kenapa kok bisa kenal? Nggak ditutup wajahnya. Tapi kalau istri Nabi, semuanya pakai menutup. Pakai niqab, kalau naik kendaraan pakai tenda, supaya nggak kelihatan sama orang. Makanya pernah Nabi ketika pulang dari perang Bani Mustalik bersama Aisyah itu, Nabi SAW main jalan-jalan aja, Pak. Main pergi-pergi saja. Padahal di dalam tendanya Aisyah tidak ada Aisyah. Kok Nabi bisa nggak tahu di dalamnya nggak ada Aisyah? Wong ditutup pakai tenda, gimana mau lihat? Itu di antara kemuliaan para istri Nabi. Pakai hijab, pakai penutup, bahkan pakai tenda kalau ada di atas kendaraan. Yang ketiga, ucapan Umar bin Khattab kepada istri Nabi. Itu diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 4 dan juga ayat 5. Silakan baca saja. Termasuk asbabun nuzulnya apa, itu silakan baca di surat At-Tahrim ayat 4 dan juga ayat 5. Itu kalimat Umar yang akhirnya dijadikan kalimat Quran oleh Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti puncaknya Umar bin Khattab adalah ketika beliau menjadi khalifah. Kesuksesan mutlak bagi seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ya kita bahas di momen sahabat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebagai terakhir penutup ini, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pun sebaliknya, setelah kemudahan ada kesulitan. Nabi itu sedang senang, Pak. Nabi itu sedang senang ada Hamzah. Nabi sedang bahagia dapat Umar. Nabi sudah bahagia Islam ditampakkan. Nabi sudah bahagia Islam tidak lagi takut-takut, tidak lagi malu-malu, tidak lagi khawatir. Islam sudah sangat bisa diterima gitu. Secara teknikal bisa nyaman lah, walaupun tidak dikategorikan berhasil 100%, tapi sudah mulai gerakannya itu lebih leluasa ketimbang sebelumnya. Itu kebahagiaan Nabi. Nabi happy betul. Happy betul. Tetapi teman-teman yang Allah muliakan, ternyata kalau di balik kesusahan itu ada kemudahan, ternyata di balik kemudahan ada kesusahan. Setelah itu, teman-teman, setelah Nabi mendapatkan Umar, mendapatkan Hamzah, akhirnya muncul tindakan yang sangat brutal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan nama pemboikotan. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Nanti bagaimana suasana pemboikotannya kita bahas di pertemuan berikut. Kemudian visi seorang Abu Thalib. Ini visi seorang Abu Thalib. Abu Thalib harus bisa melihat jauh ke depan tentang kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentang intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ini visinya seorang Abu Thalib. Jadi Abu Thalib sampai bikin rencana untuk mengantisipasi perlakuan yang anarkis, perlakuan yang sampai pada level fisik atau sampai menghilangkan nyawa keluarganya, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka dia bikin komitmen antara Bani Hashim. Kata Abu Thalib, pokoknya Bani Hashim harus kompak. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kan Bani Hashim juga, tapi dia nggak kompak. Dia nggak mau ikutan. Tapi selain Abu Lahab, seluruhnya kompak akan membela Nabi Muhammad apapun resikonya. Padahal tidak semua Bani Hashim sudah masuk Islam. Ternyata, Pak, sekalipun beda keyakinan, kalau sudah saudara, itu tetap akan dibela. Ini karakter khas orang Arab. Orang Arab begitu orangnya. Mau beda agama, kayak beda keyakinan, kayak dia keluarganya siapa? Hashim. Kita Hashim, dia Hashim, kita bela dia. Itu orang Arab. Dan Nabi mendapatkan keindahan itu, mendapatkan keberkahan. Walaupun Bani Hashim tidak semuanya masuk Islam, tapi mereka komit untuk membela Nabi Muhammad SAW. Maka muncullah nanti beberapa kesepakatan, saya singkat saja dulu. Ada kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah larangan menikah dengan Bani Hashim. Jadi orang-orang Quraisy yang mau bikin pernikahan dengan Bani Hashim, batalkan. Yang lagi ta'arupan, batalkan. Yang udah masukin CV, batalkan. Pokoknya nggak boleh ada yang nikah dengan Bani Hashim.
Yang kedua, larangan untuk dagang dengan Bani Hashim. Yang ketiga, larangan muamalah interaksi sosial secara umum dengan Bani Hashim. Semuanya tidak boleh. Bahkan nanti muncul fenomena yang itu akhirnya menguras kekayaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana suasana pemboikotan tersebut dan apa yang menjadi kerugian besar Nabi Muhammad dari sisi material, yakni bisnis di tengah pemboikotan, kita bahas di pertemuan berikut. Assalamualaikum. Kembali ke Syukron, jazakumullah khairan Ustaz Daniel atas materi yang telah diberikan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan mungkin bisa chat atau langsung meng-unmute aja. Fadol, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Mau nanya, Ustaz Ya, Aryono. silakan. Baik, terima kasih ya atas waktunya Ustaz, juga atas paparan yang sudah diberikan. Tadi saya disampaikan bahwa ya salah satu karakter dakwah Nabi Muhammad adalah kita nggak boleh menjudgment seseorang gitu kan. Siapa tahu kemudian hari dapat hidayah atau seperti apa kan, seperti itu ya Ustadz ya. Itu implementasinya bagaimana? Artinya gini, ketika kita ya mohon maaf ya misalkan ada orang-orang yang misalkan punya sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman atau itu apa ya? Maksudnya kita harus berkawan baik dengan mereka atau seperti apa? Yang dikhawatirkan adalah kita seolah jadi kayak ridho terhadap perbuatan mereka itu. Jujur aja saya bingung untuk mengambil sikap seperti itu gitu. Minta maaf, mohon penjelasan yang realnya seperti apa. Satu sisi takutnya kalau misalkan kita menganggap ridho atas perbuatan mereka gitu. Itu mungkin kita tolong dijelaskan lebih gamblang lagi. Terima kasih. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, secara praktis ya, muamalah dengan yang bukan muslim, muamalah dengan orang yang maksiat, muamalah dengan orang-orang yang jauh dari kebenaran, itu masih dibolehkan. Karena praktek Nabi pun demikian. Justru kalau tidak bermuamalah dengan orang-orang yang bukan muslim atau tidak bermuamalah dengan orang-orang musyrik, momen dakwahnya nggak ada. Justru Nabi harus bermuamalah dengan mereka supaya bisa berdakwah. Makanya tadi kayak Ja'far bin Abi Thalib, sampai komentar para ulama itu ketika Ja'far datang saja, jalan saja, dan Raja Najasyi baru lihat wajahnya, baru lihat jalannya, itu sudah terlihat gambaran Islam. Jadi saya memaklumi kekhawatiran kita, karena memang kita nggak sekali berJa'far, kita tidak sekali berMus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Umair kan dengan melihat wajahnya, lihat tutur katanya, itu orang-orang sudah kepincut agama Islam. Padahal belum sampai pada, kalau ibarat salas itu sudah habis-habisan untuk menawarkan, belum begitu. Baru cerita Islam, lihat wajah, lihat gestur, itu orang-orang sudah kepincut untuk masuk Islam. Nanti ada cerita Usaid bin Khudair ketika didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, ada cerita Sa'ad bin Mu'az ketika didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Itu begitu mudahnya mereka kemudian menerima Islam. Kenapa? Kualitas orang-orangnya saat itu, orang-orang Islamnya saat itu betul-betul kualitas yang mumpuni dan mapan. Problem kita hari ini adalah tidak semua orang Islam punya kemapanan integritas itu. Itu problem utama. Jadi sebetulnya bagi agama Islam itu gini, Pak. Sehebat apapun musuh, itu nggak ada yang hebat. Karena musuh bisa menang, itu bukan karena kehebatan musuh. Wallahi, Pak. Musuh bisa menang, umat Islam kalah, itu bukan karena musuhnya hebat. Karena umat Islam yang lemah. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi nggak ada ceritanya orang yang musuh Islam itu kemudian bisa kuat. Konsep kebenarannya saja sudah batil, gimana bisa kuat? Kalau digambarkan dalam Al-Quran itu kan seperti sarang laba-laba. Gitu. Kalau yang nyangkut di situ lalat, ya pasti kena lalatnya dan merasa susah keluar dari jaring laba-laba. Tapi kalau kita yang lewat, jaring laba-laba nggak ada apa-apanya kan begitu. Konteksnya jadi tergantung kitanya, bukan tergantung musuhnya. Maka kalau dulu Nabi bermuamalah dengan orang yang bukan Muslim, Nabi bermuamalah dengan orang musyrik, Nabi berinteraksi dengan ahli maksiat, kok bisa? Karena Nabi punya kemapanan integritas.
Sehingga Nabi tidak khawatir akan terganggu, tersibuk, terpengaruh, terbawa arus, enggak takut karena Nabi sudah punya border, sudah punya basic yang cukup kuat. Nah, permasalahannya hari ini tidak semua umat Islam seperti itu. Itu problemnya. Dalam konteksnya nanti kalau umat Islam semuanya sudah mapan dari sisi integritas, sudah menampakkan nilai-nilai keislaman baik batin maupun zahir, taruh di mana saja dia tetap jadi kemilau emas. Jadi nggak ada khawatir. Makanya dalam bahasa praktisnya kalau orang Islam ada di tengah-tengah masyarakat yang notabene ahli maksiat, itu ibarat ikan di tengah lautan. Lautnya boleh asin, ikannya kagak. Ikan jadi asin kan kalau diasinin. Baru jadi asin. Tapi kalau ikannya kan nggak pernah asin. Ikan kakap, ikan layur itu nggak asin. Yang asin itu air lautnya. Jadi konteks umat Islam itu begitu. Jadi umat Islam taruh di mana saja, kalau dia sudah punya kemapanan integritas, dia tidak akan punya kekhawatiran terkait dengan interaksi sosial dengan siapapun, dengan apapun. Makanya pesan Nabi begini, Pak. Ini hadis Arba'in. Cuman saya lupa nomor 13 atau nomor 12, mungkin nanti Pak Yono bisa cari lebih detail ya. Ada kalimat ini pada dalam hadis Arba'in. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kata Nabi SAW, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di rumah, di masjid, di kantor, di pasar, di bioskop, di mall, pokoknya takwa di mana saja takwa. Itu pesan Nabi. Jadi takwa tidak pilih-pilih harus di masjid. Takwa itu di mana saja, anywhere. Jadi mana saja tetap takwa. Yang kedua, Pak, kata Nabi, lanjutan hadisnya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sekali bikin keburukan, 2 kali bikin kebaikan. Bikin keburukan lagi, bikin kebaikan lagi. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan menghapuskan keburukan. Itu yang kedua pesan Nabi. Dan yang terakhir, Pak, ini yang jadi kata kuncinya untuk pertanyaan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia, bukan dengan orang Islam. Bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan pergaulan yang baik. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menjadi istihadnya ulama, tapi memang menjadi pesan Nabi bahwa kita memang harus bergaul dengan banyak manusia. Cuman pesan Nabi satu, mapankan integritas. Makanya kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan itu diawali dengan kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwanya benerin dulu. Nanti gaul dengan siapapun, enjoy aja. Gaul di tempat tempat mabok ya nggak akan mabok, dia punya ketakwaan. Jadi mau taruh di diskotik pun dia tetap takwa gitu maksudnya. Dia tetap bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dia tetap bisa menyampaikan nasihat-nasihat. Nah, kalau belum bisa berarti problemnya bukan di diskotiknya. Wong diskotik memang tempat orang-orang yang nggak benar, yang belum siap ya orangnya saja. Karena dia belum bisa menerima fakta, mengukuhkan simpuhnya, memantapkan integritas. Makanya pesan Nabi sebelum khaliqin nas bi khuluqin hasan, takwa dulu dimaksimalkan. Di hadis yang lain, Pak. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitabul adab, kitabul jami namanya, dalam kitab Bulughul Maram itu kitab terakhir, pembahasan terakhir dalam kitab Bulughul Maram ada kalimat begini. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar dengan kejahatan manusia. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tidak mau menerima bersabar atas kejahatan mereka. Jadi memang resikonya kalau mau jadi orang baik ya bergaul dan bersabar dengan apa yang kemudian kita terima dari mereka. Itu di antara kaidahnya. Nah, kembali ke pertanyaan, secara detail Pak interaksinya tidak kita akan pilah-pilah, siapapun kita tetap bergaul dengan mereka, entah itu mau orang yang seperti apa, dengan catatan takwa dulu. Karena kalau orang sudah bertakwa, pasti tidak akan ridho dengan perbuatan mereka. Karena nggak ada ceritanya orang takwa jadi ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang. Jadi tetap keridhoan tidak ada. Kita benci tetap benci. Karena itu kan kemapanan integritas di situ. Jadi kita tetap benci dengan perbuatannya, tapi secara personal orang ini baik. Secara personal orang ini harus diajak ngobrol, tapi secara perbuatan kita benci. Maka yang dibenci oleh kita bukan orangnya, tapi perbuatan. Ada ahli maksiat, taruhlah pezina, yang kita benci kan perbuatannya. Toh orangnya bisa jadi punya peluang untuk jadi orang baik. Toh Nabi saja pernah menyampaikan adalah seorang wanita pezina
yang wanita pezina ini gara-gara masih ngasih minum seekor anjing, akhirnya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Toh ada dalam sejarahnya, dalam fakta hadisnya bahwa seorang wanita pezina dimaafkan oleh Allah. Yang kita benci aktivitas zinanya, tapi personalnya tidak boleh kita benci. Silakan benci perbuatannya, orangnya tidak. Nabi pun demikian, Pak. Ketika Nabi SAW bermusuhan dengan Abu Sufyan, yang Nabi benci dari Abu Sufyan adalah permusuhannya terhadap Islam. Yang Nabi benci dari Abu Sufyan adalah kemusyrikannya Abu Sufyan. Dan susahnya Abu Sufyan menerima hidayah. Tapi ketika Abu Sufyan masuk Islam, ya sudah, selesai. Kenapa? Karena yang dibenci oleh Nabi bukan orangnya, tapi perbuatannya. Ketika orang ini sudah berubah, maka Nabi nggak ada masalah dengan orangnya. Permasalahan kita, Pak, hari ini adalah kita benci sama perbuatannya, baper sama orangnya. Agak repot, Pak. Sudah benci perbuatannya, udah jadi orang baik, masih aja kita kagak suka. Gimana ya? Padahal kan sudah selesai sebetulnya kalau sudah berubah. Tapi ya karena baper jadinya ya begitu. Jadi saya rasa kembali kepada kaidah hadis bahwa kita mapankan dulu integritas kita kuatkan dulu imunitas iman kita mantapkan dulu mental kita, gaul dengan siapapun kita akan aman. Kenapa? Kita tidak akan ridho atas perbuatan mereka, kita tetap benci perbuatan maksiat mereka, tapi orangnya tidak berhak untuk dibenci. Kenapa? Karena perbuatan mereka suatu saat bisa berubah. Dan orang ini tetap kita sayangi. Kenapa? Di saat mereka jahiliyah, kita sayangi orangnya. Saat mereka masuk Islam, saat mereka mendapatkan hidayah, mereka pun kita sayangi. Karena yang kita benci bukan orangnya, tapi perbuatan. Allah. Terima kasih Ustaz. Masuk cukup gamblang. Terima kasih. Cukup. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Memang cukup ini Ustaz ya untuk kondisi sekarang. Terkadang kita tadi poin yang sangat penting itu adalah yaitu kita tidak boleh membenci orangnya, yang kita benci adalah perbuatan orang tersebut. Jadi sehingga pada saat orang itu sudah berubah ke perbuatan lebih baik, jadi sehingga kita bisa menerima orang tersebut itu. Memang dalam kondisi-kondisi sekarang ini ya tadi banyak perbuatan itu sudah tertanam terhadap diri seseorang, sehingga jika orang itu berubah, ya perasaan juga tidak berubah walaupun dia sudah ke arah yang lebih baik. Baik, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan di-unmute aja. Ya, saya ingin, Heri dulu deh, monggo. Ya, silakan Mas Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz terkait Raja Najasyi, beliau akhirnya Muslim atau tetap Nasrani Ustaz? Saya sepertinya pernah akhirnya ya. Muslim gitu, terus tapi tidak menyatakan kemuslimannya untuk menjaga dakwah di Habsah. Apa benar begitu Ustaz? Baik. Ya, emang sengaja saya nggak bahas, Pak. Biar ditanya. Jadi Raja Najasyi ini akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, bahkan kisahnya ini kalau mau dilanjut, Pak, ini ketika Raja Najasyi sudah memberikan suaka ya kepada Ja'far bin Abi Thalib dan juga kaum muslimin, di mana orang-orang Islam akhirnya stay tune tinggal di kota Habsyah, itu berlangsung selama 13 tahun. Jadi mereka pergi ke Habsyah tahun ke-5, baru kemudian pulang dari Habsyah tahun ke-7 setelah hijrah. Tahun ke-5-nya kelima kenabian. Jadi kelima kenabian itu sampai 13 kenabian. Berarti 5 jadi 13 itu tambah 8. Kemudian 8 baru pulang lagi tahun ke-7. Oh iya betul 15 tahun. 15 tahun ya kurang lebih. Itu Ja'far dan kaum muslimin tinggal di Habsyah. Dan selama tinggal di Habsyah ini kaum muslimin saat itu hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang, ditambah lagi Raja Najasyinya masuk Islam. Bahkan ketika Raja Najasyi sudah masuk Islam, itu dikudeta. Raja Najasyi itu harus menyelesaikan kudeta militer yang dilakukan oleh sebagian pengawalnya. Jadi ada kudeta, dan kudeta ini dilakukan oleh Nasrani Trinitas.
Makanya oleh Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib ini dikumpulin, para kaum muslimin dikumpulin, terus kata Raja Najasyi ini kepada kaum muslimin, saya ini terancam ini karena ada gerakan kudeta kayaknya. Ini sudah ada mata-mata yang kesimpulannya rakyat akan kudeta, para pengawal akan kudeta. Jadi saya khawatir saya kalah. Kalau saya kalah, kalian buru-buru pulang. Karena kalau kalian masih bertahan di sini, kalian bisa dibantai sama yang menang nanti, si yang mengkudeta saya. Tapi kalau saya yang menang, artinya kudeta bisa diredam, bisa dipadamkan, maka kalian tetap tinggal di sini. Itu orang Islam harap-harap cemas lagi. Karena wah ini kalau kalah mati ini. Gitu. Akhirnya didoakan kan gitu. Akhirnya Raja Najasyi ternyata menang. Raja Najasyi menang. Setelah menang nanti ada cerita Raja Najasyi menikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya menjadi wakil Nabi untuk menikah. Jadi kan Ubadillah bin Jahsy kan meninggal. Yang tadi saya sebutkan yang meninggal di kota Habsy itu diantaranya Ubadillah bin Jahsy. Itu kan suaminya Romlah binti Abi Sufyan. Nah ketika sudah meninggal Ubadillah bin Jahsy, Romlah jadi janda, itu dinikahi oleh Nabi. Tapi cara pernikahannya tidak langsung, karena kan Nabi di kota Mekah. Romlahnya di kota, Nabi di kota Madinah waktu itu. Romlahnya di kota Habsyah. Maka nanti yang menikahkannya itu Raja Najasyi, jadi diwakilkan. Jadi boleh nikah diwakilkan. Misalkan Pak Heri di Jakarta, terus calon istri di mana Kalimantan, misalkan. Kan mungkin sudah punya istri ya, misalkan. Terus akhirnya diwakilkanlah sama orang Kalimantan. Itu sah. Selama yang mewakilkan ada akad, misalkan tolong wakilkan saya nikah. Tapi cuma akad saja wakilnya, yang lainnya tidak. Cuma akad. Nah, yang berikutnya itu ada kisah lagi tambahannya tentang Habsyah itu ketika Raja Najasyi meninggal. Raja Najasyi meninggal kan harus disolatkan secara syar'i, misalnya sholat jenazah gitu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat di Madinah. Kumpul. Pengumuman Raja Najasyi meninggal. Jadi ngumumin orang meninggal sudah ada itu dari dulu. Jadi kalau sekarang kan Assalamualaikum, sekarang kan gitu ya. Pengumuman itu. Dulu juga Nabi mengumumkan, kan Nabi kumpul. Raja Najasyi meninggal. Kita akan melaksanakan sholat gaib, sholat jenazah, tapi jenazahnya di Habsyah. Maka dilaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi jatuhnya kategorinya itu masuk kategori sahabat, tapi nggak ketemu. Makanya ada ulama yang itu sahabat karena nggak ketemu, walaupun tidak ketemu tapi beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan iman, tetap dihukumi sahabat Raja Najasyi. Tapi sebagian yang lain nggak bisa disebut sahabat. Kenapa? Nggak ketemu, walaupun beriman, walaupun wafat dalam keadaan iman, tapi nggak ketemu, tetap nggak bisa disebut sebagai sahabat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya Raja Najasyi akhirnya menjadi umat Muhammad. Beliau masuk Islam, beliau sampai jadi wakil nikahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sempat dikudeta militer oleh rakyatnya, oleh pengawal-pengawalnya, tapi beliau menang. Dan Raja Najasyi dikuburkan sebagai seorang Muslim. Allah. Sekarang Ustaz. Apaan? Syukron Mas Heri atas pertanyaannya. Bagi teman-teman, ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir kali ya? Bebe? Atau siapa ya? Iya, saya mau bertanya Ustaz. Mohon maaf nih, audio saja dulu. Sebenarnya ini Ustaz, mau nanya kevalitan kisah Umar menghardik 2 malaikat di alam kubur itu benar atau gimana Ustaz? Dan ibrohnya kira-kira gimana ya Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Beberapa ulama kayak Muhammad Ghazali itu kalau sudah isi hadisnya agak unlogic, maka Muhammad Ghazali ini tokoh mutaakhirin. Beliau punya tulisan namanya Sunnah Nabi. Judulnya Sunnah Nabi. Jadi kayak autokritik terhadap Sunnah Nabi. Itu beliau menyatakan sekalipun sanadnya sahih, sanad itu urutan rawi-rawinya sahih, tetapi isinya agak unlogic, isinya agak gimana gitu ya. Makanya Muhammad Ghazali menegaskan kalau sanadnya sahih tapi isinya agak kurang logik, itu akan dihukumi dhaif.
Karena agama itu pasti rasional, agama itu pasti sesuai akal. Contoh misalkan, Muhammad Ghazali menolak hadis qudsi tentang Nabi Musa yang gampar malaikat. Kan Nabi Musa mau dicabut nyawa. Ketika datang mau nyabut nyawa oleh Nabi Musa, digampar malaikat. Plok. Itu matanya malaikat sampai mau keluar. Kata Muhammad Ghazali, sanadnya sahih, tapi matanya masa malaikat Israel kalah. Mana ceritanya? Itu akhirnya dikritik sampai akhirnya kata Muhammad Ghazali, hadis ini dhaif. Bukan dari sisi sanad, tapi dari sisi matan, dari sisi isi. Nah, termasuk hadis yang tadi disebutkan. Ada sebagian ulama yang menghukumi hadisnya sanadnya sahih, tetapi matannya unlogic. Matannya didhaifkan oleh para ulama. Sehingga ya kesimpulannya dhaif begitu. Kesimpulannya, yang saya ketahui hadis tersebut disimpulkan dhaif. Kalau dicari ibroh ya karena dhaif ya akhirnya nggak bisa cari ibroh. Kecuali kalau disahihkan baru kita cari ibrohnya. Tapi karena sudah dhaif ya mungkin ibrohnya lebih selektif dalam memilih hadis gitu. Banyak hadis dhaif tentang Umar, Pak. Di antaranya Umar bunuh anaknya yang perempuan. Ini juga dhaif. Bahkan tadi riwayat Umar bin Khattab masuk Islam, itu rata-rata hadisnya dhaif. Tadi cerita-cerita tadi itu rata-rata hadisnya dhaif. Tapi karena ini tidak berkaitan dengan akidah, sebatas informasi saja ya saya rasa nggak jadi masalah. Tapi kalau kalau Umar bin Khattab menghardik munkar nakir, ini kayaknya agak mendiskreditkan malaikat. Jadi khawatirnya masuk ke ranah akidah gitu. Jadi lebih baik dhaifkan lah. Yang saya tahu dhaif memang menurut sebagian para ulama dihukumi dhaif. Allah. Jadi untuk ibrah saya rasa selektif dalam pemilihan hadis. Allah a'lam. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik, saya mau nanya satu Ustaz, mungkin bisa Boleh. dijawab dengan singkat saja ya Ustaz ya, terkait dengan waktu. Memang kalau dari materi yang Ustaz sampaikan, dengan masuknya Umar ini menjadikan dakwah agak lebih baik ya Ustaz, lebih pede lah kalau umat Islam pada saat itu ya. Dan ini kan waktunya agak jauh dari kerasulan ya. Sebenarnya saya yakin Rasulullah juga istilahnya kalau di sini memapping orang-orang yang kira-kira berpengaruh untuk dakwah. Dan pasti Umar menjadi salah satu kandidat lah pada saat itu. Tapi kenapa prosesnya cukup lama ya Ustadz ya, Umar masuk ke dalam Islam, dan itu pun dari tiga cerita, tiga riwayat itu pada saat dia mendengar adik atau adik iparnya yang melanjutkan belajar Al-Quran. Itu aja Ustadz, mohon dijawab dengan singkat saja Ustadz. Apa doa Ustadz? Jadi Umar bin Khattab itu kalau dihitung berarti masuk Islam itu sekitar tahun kelima dari kerasulan Nabi. Jadi tahun pertama kerasulan Nabi Umar tidak masuk di situ, tahun kedua tidak masuk, tahun ketiga tidak masuk. Itu yang kemudian masuk ke ring satu yang awal-awal, masuk kategori as-sabiqunal awwalu, dan mereka kadar intinya Nabi di 3 tahun pertama dakwah Syria. Dan waktu itu Umar belum jadi target belum menjadi targetan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena usia juga masih muda kan, karena beda 13 tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di tahun yang keempat Nabi mulai gencar dakwah jahriyah dengan para jemaah haji yang jadi sasaran. Tahun kelima munculkan dampak dari dakwah jahriyah, Pak. Jadi 1 tahun dakwah itu sudah langsung kelihatan dampaknya. Di antara dampaknya adalah aktivitas diskriminasi dan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Dan itu membuat fenomena konflik di antara orang-orang Quraisy. Nah, itu yang disaksikan oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar benci betul kepada Nabi setelah dakwah jahriyah 1 tahun itu. Benci betul kepada Nabi. Kenapa? Karena dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1 tahun itu, dari tahun keempat ke tahun kelima, berdampak terhadap hilangnya keharmonisan orang-orang Mekah. Umar nggak suka. Makanya Umar turun tangan untuk membunuh Nabi. Jadi, bagaimana cara membuat kembali harmonis orang-orang Mekah? Ya bunuh. Dalam tanda petik narasumbernya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keinginan membunuh itu di tahun kelima, sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Di waktu yang sama terjadi peristiwa hijrah ke Habsyah. Makanya 3 riwayat tadi bisa jadi ya masing-masing punya irisan, atau mungkin 3-tiganya bisa dibenarkan dalam konteks itu. Ya. Misalkan dalam suatu kesempatan Umar mendengarkan bacaan Nabi
kemudian Umar dengar lagi bacaan Quran dari rumahnya, kemudian ada fenomena hijrah ke Habsyah. Nah, akhirnya kesimpulannya semuanya membuat Umar memeluk Islam. Jadi kisaran masuk Islamnya sekitar tahun kelima dari Nabi SAW diangkat jadi Rasul. Jadi masih tetap awal-awal. Cuman bukan yang 3 tahun pertama. Saya rasa itu barangkali. Allah. Baik Ustadz, syukron, jazakumullah khair atas penjelasannya. Rekan-rekan sekalian, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya dalam kajian kita kali ini. Sebelum kita tutup kajian ini, kita membaca dua kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaik. Syukron jazakumullah khairan Ustadz Daniel atas materi yang telah diberikan kepada kami, suatu hal yang bermanfaat, dan syukron atas kehadiran rekan-rekan semua yang pada malam ini menyisikan waktunya untuk mendengarkan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam ini menjadi sesuatu yang membawa keberkahan terhadap kita. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ke Pak Ustadz dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon izin duluan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.